Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Rayyan Mah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah puasa Ramadan yang berjudul tentang puasa tapi sia-sia. Sebelumnya di subscribe dulu ya, agar kita selalu semangat dalam menyampaikan kajian-kajian dakwah Islam. Apakah arti puasa? Apakah puasa itu berarti hanya tidak makan dan minum dan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? Tentu saja tidak. Puasa tidak hanya menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun lebih dari itu, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, yang dinamakan orang puasa adalah orang yang mempuasakan seluruh anggota badan dan panca inderanya dari perbuatan dosa. Maka seorang muslim yang berpuasa wajib menjauhi amalan yang merusak pahala puasanya, sehingga puasanya dapat menghantarkannya kepada ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Namun sayangnya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan minum, sedangkan perilakunya saat berpuasa tidak ada bedanya dengan saat tidak berpuasa. Berpuasa tapi masih melakukan perbuatan dosa. Yang demikian ini puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia karena hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini terjadi karena banyak orang yang berpuasa, dia tidak berpuasa juga dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dia menganggap bahwa puasa itu hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa saja, seperti makan dan minum. Berpuasa di bulan Ramadan selain menunaikan kewajiban, tentunya kita juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika puasa tidak bernilai pahala dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tentu akan sangat mengecewakan, bukan? Adapun perbuatan yang dapat merusak puasa antara lain adalah berkata dusta atau berbohong, menggunjing dan sejenisnya, melakukan perbuatan yang sia-sia dan berbuat maksiat. Berdusta bentuknya dapat bermacam-macam, seperti berbohong, memfitnah, kesaksian palsu, menipu dan lain sebagainya. Perbuatan yang berasal dari ucapan atau lisan tersebut. Perkataan dan tindakan dusta ini dapat merusak pahala puasa dan menjadikannya sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain dusta, perbuatan menggunjing dan sejenisnya juga merusak puasa. Menggunjing atau ghibah ialah membicarakan aib seorang muslim, menyebabkan puasa yang dilakukan menjadi ibadah yang sia-sia. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai selama seorang yang berpuasa tidak merusaknya. Sahabat bertanya, dengan apa seseorang merusak puasanya? Beliau menjawab, dengan kebohongan atau ghibah. Hadis riwayat Tabrani. Melakukan kegiatan yang sia-sia juga dapat merusak puasa.
menghabiskan waktu dengan menonton televisi seharian, bermain games hingga lupa waktu, bersosmed hingga berjam-jam, canda tawa yang berlebihan termasuk hal yang sia-sia dan dapat merusak pahala puasa. Rasulullah bersabda, puasa bukanlah dari makan minum semata, tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu, katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Berpuasa tapi masih melakukan perbuatan maksiat jelas akan sia-sia puasanya. Berpuasa tapi mengumbar aurat, berpuasa tapi melihat yang haram, misalnya melihat gambar atau foto yang di televisi atau di HP yang mengumbar aurat, bahkan menonton porno. Berpuasa tapi berjudi, baik offline maupun online, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya dapat membuat puasa kita sia-sia. Oleh karena itu, sebisa mungkin selama menjalankan puasa, tahanlah diri dan semua panca indera kita dari semua perbuatan maksiat dan dosa. Jagalah lisan, mata, telinga, kaki dan tangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan hawa nafsu memang tidak mudah, tetapi bisa disiasati dengan mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, mendengarkan kajian Islam, berkumpul dengan teman-teman yang soleh, ataupun dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat yang lainnya. Mari selama puasa kita waspadai perbuatan-perbuatan yang merusak puasa, agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.